Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu lagi dalam pembelajaran tematik bahasa Indonesia, tema 4, subtema 3. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat saran dalam teks percakapan, serta menyusun kalimat saran, menemukan kalimat penyelesaian, menyajikan kalimat permasalahan, serta menyusun kalimat penyelesaian dari suatu teks percakapan. Sebelumnya itu, mari Miss Opin akan pimpin kita semua dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami siap belajar, berikan kami telinga yang mau mendengar, berikan kami konsentrasi dan fokus sehingga pembelajaran tematik bahasa Indonesia hari ini dapat kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan masuk dalam tema 4, subtema 3 pembelajaran tematik bahasa Indonesia. Tema 4 kewajiban dan hakku. Subtema 3 kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Sebelumnya, Miss akan menjelaskan apa itu tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar rumah kita, baik di sebelah kiri, di sebelah kanan, di muka, ataupun di belakang lingkungan rumah kita. Pada pembelajaran tematik bahasa Indonesia hari ini ada 4 tema yang akan kita bicarakan. Yang pertama yaitu menemukan kalimat saran dalam teks percakapan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Yang kedua, menyusun kalimat saran berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Sedangkan yang ketiga, menemukan kalimat penyelesaian berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Yang keempat, menyajikan kalimat permasalahan dan saran dalam bentuk bagan. Dan yang kelima yaitu menyusun kalimat penyelesaian berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks percakapan. Apa itu teks percakapan? Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih tentang suatu topik atau permasalahan. Topik adalah pokok pembahasan dari suatu percakapan. Dalam tema 4 subtema 3 hari ini pembahasan yang kita angkat tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Dalam buku Bupena 3B halaman 145 di sini terdapat percakapan antara Jonas dan Dedi tentang berkawan dengan tetangga baru. Anak-anak dapat membaca percakapan tersebut sehingga anak-anak bisa menyelesaikan dan memberikan kata saran dalam sebuah kalimat tentang permasalahan yang ada. Kalimat saran dapat disusun berdasarkan teks tentang topik tertentu. Misalkan, kewajiban dan hak kita dalam bertetangga. Kalimat saran dapat disusun setelah menemukan permasalahan dari teks tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mencermati teks agar dapat menemukan kalimat yang menunjukkan permasalahan. Masih ingatkah anak-anak 3 kata saran yang sering kita gunakan? 3 kalimat dalam kata saran adalah
sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Kalimat saran dapat juga disebut kalimat penyelesaian. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks. Kalimat penyelesaian ditulis dengan bahasa yang santun dan sopan agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara. Dalam sebuah teks ada dua bentuk kalimat. Yang pertama kalimat utama dan yang kedua adalah kalimat pendukung. Informasi penting yang kita peroleh dapat kita tulis dalam bentuk bagan atau diagram. Bentuk bagan atau diagram memudahkan kita dalam mengingat informasi penting tersebut. Saat menulis informasi penting dalam bentuk bagan atau diagram, jangan lupa kita menggunakan kata baku dan kalimat sesuai ejaan yang benar. Yang terakhir adalah setelah kita menemukan permasalahan dan menemukan kalimat saran, kita membuat sebuah kalimat penyelesaian dalam teks. Kalimat penyelesaian yaitu kalimat yang dapat kita tuliskan setelah teks yang kita baca dan kita dengar. Kalimat penyelesaian diawali dengan suatu masalah. Setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan kalimat penyelesaian dengan menggunakan kata yang baik dan benar. Dalam tema 4 subtema 3, pembelajaran tematik bahasa Indonesia, anak-anak bisa membaca dari halaman 145 khusus subtema 3 tematik bahasa Indonesia tentang teks percakapan, kewajiban dan hak dalam bertetangga. Dari percakapan tersebut, anak-anak bisa menemukan kalimat dari suatu permasalahan dan anak-anak juga dapat memberikan kalimat saran serta dapat memberikan kalimat penyelesaian dari masalah tersebut. Demikianlah pembelajaran tematik bahasa Indonesia hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup dalam doa. Miss Opin akan memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami telah belajar tematik bahasa Indonesia. Kiranya Miss Opin berdoa buat setiap anak-anak bisa menerima pembelajaran hari ini dengan baik dan dapat mengerjakan tugas yang telah diberikan. Miss Opin juga berdoa buat orang tua dari anak-anakmu, kiranya memberkati dalam tugas dan pekerjaan, berikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.